banyak orang cari senang. Saya tidak tahu di GPIB di sini saudara-saudara, di banyak tempat saudara, jemaat itu paling suka pilih-pilih pengkhotbah. Kalau di gereja ada 2 pengkhotbah, dia baca dulu di warta pelayanan. Kalau Pak ini mantap, itu banyak orang. Kalau ibu ini di Immanuel begitu juga. Ada juga begitu. Saudara-saudara, mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah, kami mohon kepadamu, kuatkanlah dan teguhkanlah iman kami, supaya waktu di mana kami belajar firman Tuhan, biarlah ini menjadi waktu paling baik bagi kami. Kami berdoa, Tuhan menjauhkan semua penggoda pencobaan. Biar di dalam damai-Mu kami belajar firman Tuhan. Kami rindu pada firman-Mu. Berfirmanlah bagi kami Tuhan, di dalam nama Yesus, firman yang hidup itu kami berdoa. Amin. Jemaat Tuhan, marilah berdiri untuk mendengar firman Tuhan yang dibacakan dari Alkitab. Haleluya. Bacaan Alkitab hari ini dari pertama Tesalonika pasal 5 ayat 16 sampai ayat yang ke-18 yang menyatakan, bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Demikianlah pembacaan Alkitab. Hendaklah firman Tuhan dengan segala kekayaannya diam di dalam hatimu, dan ucaplah syukur kepada Allah. Silakan dulu. Bapak Ibu saudara-saudara, shalom. Lebih kuat, shalom. Dalam rangka perayaan hari ulang tahun GPIB yang ke-75, kita beda 1 tahun karena Gemit ke-76 tanggal 31 Oktober. Diadakan ibadah penyegaran iman ini dengan tema hidup yang bersyukur. Saudara-saudara, kita tidak usah bicara 75 tahun itu seperti apa, tetapi saya ingin menyatakan di awal begini saudara-saudara, kedewasaan itu ada 3. Ada berapa? 1, dewasa biologis. Dewasa biologis itu saudara-saudara, 10 tahun lalu kita punya berat badan hanya 37, sekarang 73, itu dewasa biologis. 10 tahun lalu kita pakai celana nomor 27 tidak ada masalah karena perut rata saja. Sekarang perut macam ada 3, satu di sini, satu lagi, itu dewasa biologis. Siapapun bisa begitu, makan tidur, makan tidur, makan tidur, cocok ya bisa gemuk. Dan saya kira bukan itu perayaan kita. Kedua, dewasa psikologi. Dewasa psikologi tidak tergantung umur dan berat badan. Umur 40 tahun tapi kalau tukang tersinggung, sedikit-sedikit tersinggung, sedikit-sedikit tersinggung, sedikit-sedikit tersinggung, tersinggung kok sedikit-sedikit. Di sini ada yang biasa tersinggung-tersinggung, ada juga. Makanya kalau kami di Kupang ada yang biasa tersinggung di orang banyak, orang suka bilang begini, ada yang salah itu. Oke. Ketiga, dewasa iman.
Dewasa apa? Dewasa iman tidak tergantung berapa lama kita jadi orang Kristen. Dewasa iman tidak tergantung berapa lama kita beribadah, berapa lama kita melayani Tuhan. Tapi dewasa iman itu kira-kira begini. Ada anak umur 3 tahun, ada meja berat 10 kilogram. Anak umur 3 tahun bisa pikul meja yang 10 kilogram? Bisa? Tidak bisa. 17 tahun kemudian dia umur 20 tahun. Bisa kasih pindah meja yang 10 kilogram? Yang berubah anak atau meja? Anak. Itu dewasa iman. Orang dewasa iman tidak akan pernah meminta beban menjadi ringan. Tetapi orang dewasa iman akan berdoa meminta bahu yang semakin kuat. Bahu yang semakin kuat. Orang dewasa iman, saudara-saudara, dia tidak akan menangis, merengek-rengek, meminta kepada Tuhan, kalau boleh beban itu diturunkan. Tidak. Kalau Tuhan izinkan ada masalah, Tuhan tahu seberapa beratnya, seberapa kuatnya dia. Karena itu, orang dewasa iman tidak akan meminta orang lain berubah. Tapi siapa yang berubah? Siapa yang berubah? Diri sendiri yang berubah. Kadang-kadang kita terlalu sibuk meminta orang lain berubah, tapi lupa untuk rubah diri sendiri. Dan hari ini kita akan merayakan itu, atau paling tidak dalam proses ini. Saya tanya dulu, jemaat, di sini tidak ada jemaat? Jemaat, dengar saya punya suara jelas atau tidak? Aman? Oke. Dalam kaitan dengan tema ini, saudara, kita baca pertama Tesalonika pasal 5 ayat 16 sampai ayat yang ke-18. Ada banyak nasihat di situ, ada banyak nasihat. Tapi untuk kesempatan ini saya ambil 3 nasihat itu berkaitan dengan tema kita supaya kita renungkan bersama-sama sebagai persekutuan orang-orang percaya kepada Tuhan. Dan karena itu kita mulai sekarang. Yang pertama kita ucap sama-sama 1, 2, 3, bersukacitalah senantiasa. Sekali lagi sama-sama 1, 2, 3, bersukacitalah. Saya mau tanya kita dulu, jemaat, sukacita dan senang beda atau sama? Sukacita dan senang beda atau sama? Sama atau beda? Beda atau sama? Sama atau beda? Beda. Dia punya tulisan beda. Senang itu berurusan dengan kepuasan-kepuasan karena kita menerima sesuatu dari luar. Itu senang. Sukacita berurusan dengan sikap kita terhadap sebuah keadaan, baik senang, baik susah. Menyangkut senang, Alkitab berkata, ingat, ada waktu untuk senang, tapi ada waktu untuk. Jadi kalau saudara sementara senang sekarang, ingat, sedikit lagi susah. Dan kalau saudara sementara susah sekarang, mungkin sedikit lagi sudah mati. Karena kita juga tidak tahu kita punya umur sampai kapan, tidak tahu. Tetapi menyangkut sukacita, Alkitab berkata, bersukacitalah, senang, baik waktu kita senang ataupun waktu kita jemaat. Senang itu bagian dari sukacita, tapi senang itu bukan sukacita. Seperti ban itu bagian dari oto, tapi ban itu bukan oto. Supaya jangan baru naik ban, dia kira dia sudah naik oto. Kan tidak begitu. Tetapi yang menarik, saudara, banyak orang mencari kesenangan, bukan mencari sukacita. Bahkan dalam ibadah sekalipun, banyak orang mencari kepuasan-kepuasan, bukan mencari sukacita. Itu soal kita. Kalau senang yang kita cari, dunia dapat berikan bagi kita. Tapi kalau sukacita yang kita cari, hanya bisa kita temukan di dalam. Banyak orang cari senang. Saya tidak tahu di GPIB di sini, saudara-saudara. Di banyak tempat, saudara, jemaat itu paling suka pilih-pilih pengkhotbah. Kalau di gereja ada 2 pengkhotbah, dia baca dulu di warta pelayanan. Kalau Pak ini mantap, itu banyak orang. Kalau ibu ini, di Immanuel begitu juga. Ada juga begitu. Itu yang biasa pilih-pilih itu majelis atau jemaat? Oh, majelis jemaat. Nah, itu kita punya soal, saudara-saudara. Banyak orang bahkan beribadah saja berurusan dengan kepuasan. Saudara,
uang yang banyak membeli kesenangan, tapi tidak dapat membeli sukacita. Sehingga saudara jangan heran, banyak orang berkelimpahan harta, tetapi belum tentu dia bersukacita. Belum tentu dia bersukacita. Sukacita itu sikap. Sukacita itu sikap terhadap keadaan. Dunia dapat memberi kesenangan. Saudara kalau butuh senang, tidak usah datang ke gereja. Saudara kalau butuh senang, saudara cari tempat-tempat. Sekarang ada mall-mall besar, sekarang ada MotoGP. Saudara cari senang di sana, boleh. Tapi saya mau kasih tahu saudara, sukacita itu hanya didapat di dalam Tuhan. Walaupun orang dalam kesenangan yang banyak, belum tentu dia ada dalam sukacita itu, belum tentu. Saudara, senang itu sangat bersifat jasmania. Saya mau bilang pada saudara demi nama Tuhan Yesus, yang jasmani itu akan berhenti, akan selesai. Yang sukacita itu di dalam Tuhan tidak akan selesai. Kalau itu ibadah namanya, dia bilang begini, latihan badani itu, latihan jasmani itu terbatas gunanya. Tapi ibadah itu mengandung janji, baik untuk hidup hari ini maupun untuk hidup di zaman yang... Saya mau bilang saudara sekarang, beredar di grup WA itu bilang begini. Ke saudara baca, saya mau ulang saja. Kalau kita sudah umur 50 tahun, cantik atau tidak cantik itu sudah tidak penting. Karena tidak lagi bisa disembunyikan di balik lipstik dan bedak, tidak bisa lagi. Baru nona-nona umur 20-30 tahun itu kan cantik tuh, kelihatan dia punya pipi tuh kinclong sekali. Itu 20. Sudah 50 meleleh ini pipi, meleleh. Tidak mungkin lagi, tidak. Saya punya teman dulu, kami masih SMA, dia tato lambang Guns N' Roses yang orang pangku kaki sambil melukis itu. Woi, gagah sekali, kulit bagus, tinta bagus, kontras, mantap sekali. Tapi saudara tahu, itu 17 tahun. Baru umur 43 tahun waktu dia sakit, kami pergi lihat dia, itu saya juga sedih itu. Itu tato bukan seperti orang pangku kaki lagi, seperti orang menyembah itu, dia sudah menurun. Ini tidak bisa. Umur 50 tahun. Jadi saya mau bilang, ibu-ibu, di sini tidak ada ibu-ibu. Ini nona-nona SMA semua ini. Ibu-ibu, kalau sampai ada orang datang tanya, ibu umur berapa sekarang? Terus ibu bilang 50, dia sengaja kaget. 50 macam baru 30. Jangan percaya. Masa umur 50 sama ke 35? Nah yang 15 di mana coba? Kalau ibu jalan sama ibu punya anak perempuan, terus ada yang tanya, yang ini siapa? Yang ini siapa ini? Ini siapa? Oh, ini saya punya anak perempuan yang pertama. Dia sengaja kaget. Anak perempuan macam kakak adik. Jangan percaya. Masa mama sama kakak adik dan dia punya anak? Itu hanya dua kemungkinan. Kemungkinan pertama, dia punya anak itu muka terlalu tua. Jadi dengan dia punya mama tuh tipis-tipis bedanya itu. Atau kemungkinan yang kedua, dia punya mama menikah terlalu muda. Mungkin 6 tahun sudah nikah. Jadi akhirnya beda. Jadi sudah umur 50 tahun, silakan perawatan saudara, tapi cantik atau tidak cantik tidak penting lagi. Umur 60 tahun, ada jabatan atau tidak ada jabatan sama saja, karena sudah pensiun. Rata-rata ASN, TNI, Polri, perusahaan-perusahaan itu pensiun di usia 60 tahun, rata-rata begitu. Waktu kita masih aktif itu kita datang, orang bilang siap, laksanakan, hormat, lanjutkan. Nah, itu aktif. Waktu kita sudah pensiun, mau pergi terima pensiun di kantor pos begitu, hai, anak kecil yang baru honor 3 bulan lalu ini, dia bisa lihat kita dari jauh, baru pakai bahasa Kupang, dia bilang, tua, amankah tua? Itu macam kita mau cek dia begini, tapi tidak bisa, tenaga.
Umur 70 tahun, rumah tingkat apa, rumah besar atau rumah kecil sama saja. Rumah besar atau rumah kecil sama saja. Apalagi rumah tingkat. Kok itu semua kan sudah pakai tongkat, mau naik di lantai 2 dengan begitu? Tidak bisa, tidak jadi. Di umur 80 tahun, kalau Tuhan izinkan kita umur agak panjang, kaya atau miskin sekalipun sama saja. Tidak mungkin lagi beli daging babi 2 kilo makan sendiri, tidak mungkin. Kolesterol, jantung, darah tinggi, diabetes, gigi tidak ada. Orang lain masih kunyah, kita tidak kunyah lagi. Kita macam mall saja. Paling-paling begitu. Hisap-hisap sudah habis, dia punya rasa, tinggal buang. Jadi saudara-saudara, yang kita cari ini apa sebenarnya? Paling-paling waktu kumpul cucu lari-lari begitu, paling-paling cucu yang paling besar bilang, Opa mau makan apa biar saya ambil. Paling-paling opa hanya bilang, jangan, opa makan bubur. Paling-paling hanya itu. Apa yang kita banggakan? Jadi saudara, kalau di dunia ini kita hanya mencari kepuasan tidak bisa. Kenapa saudara? Saya mau kasih tahu saudara bahwa manusia selalu tidak puas dengan sesuatu. Jadi kalau bukan karena sukacita, dia tidak mungkin bersyukur. Tidak mungkin. Pernah alami kok tidak, waktu dulu handphone baru pertama kali ada, kita kan kepingin sekali ada handphone. Sudahlah, yang penting ada handphone, mau seperti apapun yang penting ada. Maka dibelilah Nokia 3315. Dia punya bunyi jelas, tididit tidit, tididit tidit. Terus orang bilang, kau pakai yang itu tidak apa-apa. Tidak apa-apa, biar dia murah. Di sini halo, di sana juga halo, tidak ada masalah. Oke. Dalam perjalanannya, handphone yang baru mulai ada, yang Android mulai ada, kita mulai cari kekurangan dari yang tadi pertama beli itu. Saya punya HP ini sudah tidak bisa. Kita di sini bilang halo, di sana dengar hole. Akhirnya kita cari kekurangan. Jadi kalau saudara tidak bersyukur, tidak bersuka cita, sikap terhadap keadaan itu, saya kira itu akan membuat kita tidak mungkin bersyukur. Jadi pertama, sama-sama katakan 1, 2, 3, lebih kuat, 1, 2, 3, sukacita itu akan terpancar di kita punya muka ini. Dulu Kain dan Habel, dalam kisah itu Tuhan bilang kepada Kain, Kain, kenapa mukamu muram dan hatimu panas? Ingat, dosa ada di depan pintu. Dia mengintip engkau harus menang atasnya. Ketika dia tidak bisa menang atas dosa itu, dia bunuh adiknya Habel. Dengarlah, dia punya hukuman. Hukumannya bilang begini, tanah yang engkau usahakan itu tidak akan memberi hasil dengan baik. Tanah yang engkau usahakan itu tidak akan memberi hasil yang baik. Saya menyimpulkan kalimat itu. Ternyata, dengar baik-baik, muka muram, hati panas, berkat jauh. Sama-sama 1, 2, 3. Muka muram, berkat lebih kuat. 1, 2, 3. Muka muram. Orang yang muka muram itu kan tidak tahu bersyukur toh. Di mana-mana hanya begini. Baru dia bilang, pendeta, hidup ini terlalu susah. Engkau mati sudah kalau memang sudah terlalu susah. Jadi muka muram, hati panas. Kita kalau hati panas mau bersuka cita di mana? Saya mau tanya kita jemaat, di rumah hidup pada aman-aman, suami istri aman,
ipar-ipar aman, tetangga aman, dengan mertua aman. Betul? Betul. Lalu kenapa saudara muka seperti tertekan begitu? Jadi saudara, hati itu yang aman itu akan terpancar di muka. Itu buat kita bersyukur. Itu satu dulu, kita kasih tinggal, nanti di akhir kita bicara. Kedua, tetaplah berdoa. Sama-sama, 1, 2, 3. Tetaplah. Jemaat, doa itu gampang atau susah? Doa gampang atau susah? Doa penting atau tidak penting? Yakin? Kalau begitu saya mau tanya, doa gampang, doa penting. Apakah saudara menikmati kehidupan doamu dengan baik? Kenapa suara turun? Saya ulangi, doa penting, doa gampang. Pertanyaan terakhir, saudara menikmati kehidupan doamu? Suara malu-malu kucing itu. Hei, saya mau kasih tahu jemaat, banyak orang tahu bahwa doa penting, doa gampang, tapi banyak orang tertekan karena doa. Ada orang yang cerewet sekali, di ini Mataram dia paling cerewet, tapi kalau kita bilang, Pak sebentar Pak doa makan, dia bilang kau sembarang saja. Betul? Di Emmanuel ada. Dia ada ikut ibadah sekarang. Dia pakai baju warna mulai baku tuduh sudah. Nah itu jadi kita punya soal. Bagaimana? Baik. Mau dipegang? Oke, lebih lagi. Jemaat. Oke, doa gampang, doa penting, amin. Kenapa seringkali doa jadi beban bagi banyak orang? Kenapa? Jawabannya begini. Doa itu relasi, bukan kata-kata. Doa itu bukan. Kalau saya dengan kakak itu, kami dua punya relasi, kami punya hubungan. Saya jalan kaki, dia naik motor, ketemu saya di jalan tanpa saya minta, dia berhenti tanpa saya minta. Pendeta, yo, mau kemana? Naik, karena kami dua saling kenal. Tapi kalau kami dua tidak saling kenal, kami dua tidak ada relasi, saya jalan kaki, dia naik motor, ketemu saya di jalan, dia berhenti juga, tapi dia tanya, ojek apa? Jadi doa itu relasi, bukan kata-kata. Banyak orang terlalu memperhitungkan kata-kata sampai lupa membangun relasi. Padahal untuk berkata-kata, kita bahkan bisa berkata-kata dengan orang yang kita tidak kenal. Saya kasih contoh. Saudara pernah kok tidak satu saat pas mau telepon begitu, tiba-tiba ada suara bilang begini, nomor yang Anda tuju tidak dapat dihubungi. Pernah alami? Suara perempuan atau suara laki-laki? Itu perempuan orang Bima. Bahkan kita tidak tahu dia siapa, dia bicara dengan kita. Doa itu relasi, bukan kata. Ada orang dia diusulkan jadi majelis jemaat, jadi pengurus kaum ibu ke kaum bapak, tapi dia pakai syarat. Saya terima tapi jangan suruh saya berdoa. Wah itu bahaya. Di sini ada yang begitu. Ada? Itu faham apa dia? Masa berdoa tidak bisa? Jemaat, saya tanya kita dulu. Menurut saudara, saya kenal saya punya istri kok tidak? Kami dua ada relasi kok tidak? Karena kami dua punya relasi, kami dua saling kenal. Kalau saya mau minta sesuatu di saya punya istri, cara mintanya gampang saja. Cara mintanya gampang. Saya cukup bilang begini, Ma, bikin teh dulu mama. Gelas kecil saja, gula jangan terlalu banyak. Papa takut sakit gula, ini sudah tua begini. Ini kan cara mintanya begitu. Tidak mungkin mau minta teh di saya punya istri, saya bilang, Mama,
Buatlah segelas teh. Jangan terlalu banyak gula ya. Papa takut sakit gula. Itu pas habis ibu tanya, Papa sehat? Jadi doa itu relasi, bukan kata-kata. Banyak kali saya kadang-kadang dengar orang berdoa, saya heran. Ini dia berdoa atau dia bikin kerusuhan? Aneh lagi, kalau kita sama-sama berdoa, Tuhan menjawab doa, bukan karena desakan, bukan karena tuntutan, tapi karena dia tahu kebutuhan anak-anaknya. Saya kadang-kadang berdoa dengan banyak orang, saya tegur orang ini. Pas kami berdoa, yang pimpin doa, saya berdoa begini, Tuhan, kami terbatas, tapi punya Tuhan yang tidak terbatas. Saya baru langsung, benar Tuhan. Hai, diam dulu biar saya omong habis. Kita baku rampas ini doa supaya apa? Kekuatan doa bukan pada teriakan, kekuatan doa bukan pada tangisan, kekuatan doa pada kesungguhan kita untuk menyerahkan beban kita untuk Tuhan yang atur, Tuhan yang terima. Makanya dia ajar kita, jadilah menurut. Oke, tentang doa, saya minta saudara buka Efesus pasal 6 ayat 18. Cepat. Efesus 6 ayat 18 sudah dapat? Amin. Amin, betul. Oke, kita baca sama-sama. Efesus 6 ayat 18, 1, 2, 3, dalam. Dengan untuk. Oke, baik. Saya bicara 5 hal tentang doa. Saya bicara 5 hal tentang doa. 1, berdoalah setiap waktu. Sama-sama 1, 2, 3. Berdoalah. Yang dimaksud dengan berdoa setiap waktu itu bukan jam 6, jam 7, jam 8, jam 9, jam 10. Bukan itu. Yang dimaksud dengan berdoa setiap waktu adalah berdoalah waktu kamu susah, berdoalah waktu kamu, berdoalah waktu kamu sehat, berdoalah waktu kamu, berdoalah waktu kamu sukses, berdoalah waktu kamu. Itu yang disebutkan berdoalah setiap waktu. Kenapa? Ada banyak orang waktu sukses ada yang masih berdoa, tapi ada yang sudah tidak lagi berdoa. Ada yang waktu susah masih berdoa, tapi ada yang sudah susah tidak mau berdoa lagi. Dia bilang, kita doa sama saja Pak Pendeta. Lebih baik tidak usah. Jemaat, Tuhan biasa izinkan kita ada pada 3 kondisi. Kondisi pertama, ada kondisi di mana kita mau dan Tuhan juga mau. Kita menginginkan sesuatu, Tuhan bilang boleh. Pernah alami? Di waktu dimana kita mau dan Tuhan mau, hati kita senang sekali, kita bergembira, kita rindu bersaksi, rindu kasih tahu semua orang. Ketika kita mau dan Tuhan juga, kita bikin status di media sosial, Tuhan Yesus baik, teramat baik. Tuhan Yesus terlalu baik, Yesus meloleh tadi dong. Itu kalau kita mau, Tuhan juga. Tapi ada kondisi kedua, kita mau tapi Tuhan tidak mau. Pernah alami? Kita mau sesuatu tapi Tuhan bilang tidak. Pernah alami? Lalu apa yang saudara lakukan ketika kita mau dan Tuhan tidak mau? Saudara protes kan? Marah-marah, bahkan membanding-bandingkan. Tuhan, kenapa saya sudah setia begini, kok saya minta ini Tuhan tidak bisa kasih, padahal Tuhan penuh kuasa. Katanya Tuhan maha penyembuh, engkau dokter yang ajaib. Kenapa saya hanya sakit begini, Tuhan tidak bisa sembuhkan? Kadang-kadang kita banding, itu bapak tua yang di sana saja tidak pernah ikut gereja, tidak pernah sembahyang, tapi dia punya hidup enak sekali. Tiap hari ganti mobil, Grab, dan kita rasa dia sukses. Ketika kita mau, Tuhan tidak mau, kita pusing.
Kadang-kadang mau berhenti berdoa. Ada kondisi yang ketiga. Kondisi yang ketiga adalah ada kondisi di mana Tuhan mau, tapi kita yang tidak mau. Tuhan mau, tapi kita pernah alami? Gampang. Hampir tiap hari kita alami, Tuhan mau sesuatu, tapi kita tidak mau. Contoh, waktu kita bertengkar dengan seseorang, kita tidak suka seseorang. Pernah alami kau tidak suka seseorang? Ada orang yang saudara tidak suka? Dia ada sekarang di sini? Coba lihat dia. Kenapa lebih banyak lihat saya? Saya mau kasih tahu, kalau itu orang kita tidak suka, kita marah, kita benci dia, terus Tuhan bilang, ampuni dia, ampuni. Kan itu yang Tuhan mau toh? Tapi karena hati kita masih jengkel, Tuhan saya mau ampuni, tapi ingat dia punya kata-kata. Ya kan? Terbeban sekarang kita. Pengampunan itu kan satu paket dengan pendamaian. Pengampunan satu paket dengan pendamaian. Ada orang mau mengampuni tapi tidak mau berdamai. Ada yang mau berdamai tapi tidak mau mengampuni. Yang mau mengampuni tapi tidak mau berdamai itu dia suka ucap ini kalimat. Dia bilang begini, Pak Pendeta, untuk marah saya tidak marah, untuk marah saya tidak marah. Kau mau marah buat apa? Dia mau datang di rumah silahkan, tapi untuk saya pergi ke dia, maaf, maaf, maaf. Pernah dengar itu kalimat? Atau sendiri ucap? Itu ampuni mau tapi tidak mau berdamai. Ada yang kebalikan dari itu, mau berdamai tapi tidak mau. Yang mau berdamai tapi tidak mau mengampuni itu biasa terjadi di anak-anak kecil. Anak-anak itu kalau main kelereng, mereka bertengkar, berkelahi, orang tua datang bilang, hei, damai, damai, damai. Ayo damai. Kita ini kalau damai kan biasa jabat tangan kan? Ayo damai. Itu dia punya cara jabat tangan itu. Kalau dia orang NTT, kan biasa orang NTT kalau damai itu kan cium hidung kan? Ayo cium, 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 cium. Ini yang kau punya saudara, besok-besok yang kau susah bukan kelereng yang bantu, saudara yang bantu. Ayo cium dia, cium. Itu dia pun cara cium itu. Jadi saudara, ini tiga kondisi di mana kita selalu diizinkan ada di situ. Nasihat ini untuk kita kalau mau jadi orang yang tahu bersyukur, mestinya jadi orang yang berdoa setiap, baik waktu susah, baik waktu sehat, baik waktu sukses, baik waktu. Tentang doa itu Tuhan Yesus ajar. Tuhan Yesus ajar bagi orang yang berdoa, karena doa itu sebuah relasi. Tuhan Yesus ajar. Dalam khotbah di bukit Tuhan bilang begini, sebelum kamu berdoa tiga hal ini harus diingat. Satu, kalau engkau berdoa, jangan berdoa seperti orang-orang Di zaman Yesus itu ada orang suka menggelar tikar di pinggir-pinggir jalan dan berdoa sekuat-kuatnya untuk didengar orang. Tuhan bilang, engkau telah mendapat upamu. Kalau engkau mau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu dan berdoalah. Kenapa Tuhan Yesus suruh masuk kamar? Rumah orang Yahudi hanya terdiri dari satu kamar tidur. Jadi kalau Tuhan suruh masuk kamar, berarti doa itu privat sekali, hubungan yang sangat pribadi. Doa syafaat bagi banyak orang boleh ada, tapi doa syafaat hanya boleh didoakan oleh orang-orang yang punya hubungan pribadi dengan Tuhan di dalam kamar tidurnya sudah beres. Kalau hubungan pribadi dengan Tuhan di dalam kamar tidur belum beres, jangan tampil di depan untuk berdoa kasih orang. Tahu munafik? Jemaah, tahu munafik? Coba angkat tangan yang munafik. Tidak ada.
Jadi di Immanuel ini orang tulus-tulus semua. Sedikit lagi dunia kiamat di sini. Munafik itu di muka omong lain, di belakang. Munafik itu di muka manis sekali, di belakang. Di Immanuel ada betul. Kedua, Tuhan Yesus bilang begini, kalau engkau mau berdoa, berdoa itu jangan putar-putar, jangan buat-buat, jangan terlalu macam-macam. Janganlah bertele-tele kalau engkau berdoa. Karena doa itu sebuah relasi, maka relasi lebih penting dari kata-kata. Saya tidak tahu di Immanuel, di banyak gereja ada orang yang kita suruh dia doa, itu dia doa sama semua. Doa konsistori sama dengan doa firman, sama dengan doa persembahan, sama dengan doa. Jadi kita sudah hafal dia pun doa. Satu saat dia bangun kita sudah ingat ini. Betul. Di Immanuel ada. Dia faham apa? Oh, jangan omong sampai situ, itu bahaya itu. Yang ketiga, Tuhan Yesus ajar, kalau engkau mau berdoa, ingat baik-baik, taruhlah dalam pikiran dan perasaanmu, bahwa Tuhan tahu. Tuhan, jemaat, Tuhan tahu kok tidak? Tuhan tahu kok tidak? Lalu kenapa kita berdoa sama seperti Tuhan tidak tahu? Banyak orang berdoa dia kira Tuhan tidak tahu. Bahkan dia khotbah kembali Tuhan lagi. Tuhan tahu. Pendeta, kalau memang Tuhan sudah tahu, untuk apa lagi kita bilang kepada dia? Jemaat, kita ada anak, waktu bawa dia mau beli sesuatu, kita tahu dia pun kebutuhan, tapi kita bilang begini, nak, mau yang mana bilang? Ayo, ngomong. Relasi memungkinkan kita berkata-kata. Jangan berdoa bilang Tuhan tidak tahu. Bahkan saudara, doa itu sebenarnya adalah sebuah keputusan masuk kepada sesuatu yang Tuhan sudah tahu bahkan sebelum kita berdoa. Supaya kita jangan berdoa menemukan apa yang kita mau. Banyak kali kita berdoa mencari yang kita mau, bukan berdoa mencari apa yang Tuhan mau. Orang yang berdoa mencari apa yang dia mau, dia tidak akan pernah bersyukur. Berdoalah begitu rupa sampai menemukan apa yang Tuhan mau bagi kita. Doa bukan bendera star. Doa bukan kita pegang bendera star, pas kita doa habis Tuhan mulai bekerja. Tidak. Tuhan bekerja jauh-jauh hari sebelum saya dan saudara berdoa. Keputusan masuk ke dalam apa yang dikerjakan oleh Tuhan yang bisa membuat kita bersyukur. Pertama. Kedua, berdoa dalam roh. Sama-sama 1, 2, 3. Yang dimaksud dengan berdoa dalam roh itu bukan berdoa dalam bahasa roh. Itu soal lain. Apalagi kalau saudara tidak mengerti. Yang dimaksud dengan berdoa dalam roh adalah berdoalah dalam kesatuan dengan Roh Kudus. Kenapa? Tuhan yang kepadanya kita berdoa, dia Tuhan yang kudus. Datang kepadanya harus datang dalam kekudusan. Kenapa? Yang kudus tidak dapat bersatu dengan yang tidak kudus. Yang terang tidak dapat bersatu dengan yang gelap. Tanggalkanlah kasutmu, sebab tempat di mana engkau berdiri itu. Banyak orang kata-kata doanya bagus tapi tidak menjaga kekudusan hidup. Tidak menjaga kekudusan hidup. Saya mau tanya kita dulu, jemaat, kalau kita di terang kita bisa lihat orang di gelap. Kalau orang di gelap bisa lihat kita di terang. Lalu kenapa kadang-kadang kita di terang kita kembali ke gelap?
Orang yang diterang kembali ke gelap itu karena dia suka melakukan ini, dia suka melakukan ini. Saya tidak tahu ini bahasa Indonesianya apa, tapi dia suka begini. Apa itu? Itu dia nama apa itu? Kalau di Kupang bilang maloi. Ini apa dia pun maksud? Kalau dia sudah begini, lama-lama dia bilang, jemaat, 31 Desember kalau kita pergi ke gereja, 31 Desember. Kalau di sini 31 Desember gerejanya jam berapa biasa? Malam kah? Oke, pokoknya sore malam begitu ya. Pas datang lampu-lampu agak redup, ada bunyi musik klasik. Teng 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 teng. Terus ada puisi, tidak terasa. Saya dalam hati, engkau tidak rasa. Ini 365 hari, rasa kah tidak? Lalu kenapa bilang tidak terasa? Bla 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 bla. Terus dia bilang begini, mari kita tulis catatan-catatan dosa kita, biar dia berlalu bersama-sama dengan tahun lama. Sedikit lagi tahun baru, hidup baru, semangat baru. Oi, dorang mulai tulis catatan dosa. Ada yang tulis 5, ada yang 10, ada yang pakai menangis. Tulis habis, bukan buang, lipat, ikat pakai pita lagi, keluar pakai menyanyi, mampirlah dengar doaku. Terus dia bakar ini catatan dosa. Ini 31 Desember ini. Masuk minggu kedua bulan Februari, dia gila kembali. Lebih parah dari tahun lalu. Jemaat, di Immanuel ada. Siapa punya suami? Coba angkat tangan, jujur. Dia punya soal di mana? Kudus. Anak muda, di sini tidak ada anak muda. Ini nenek-nenek semua. Anak muda, terang atau gelap? Terang atau gelap? Gelap atau terang? Yakin terang? Amin. Yes. Lalu kenapa kamu pacaran di gelap-gelap? Jadi kalau mau terang konsisten. Ini soal apa? Jemaat, Roma 8 ayat 28, orang suka kutip, Allah turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan. Oke. Sebelum ayat 28 itu ada ayat 26 dan 27 yang kira-kira dia punya maksud begini. Roh berdoa untuk hal-hal yang tidak terkatakan. Roh Kudus tadi yang kita bersatu dengan dia, berdoa untuk hal-hal yang tidak terkatakan. 5 menit ke depan engkau tidak tahu apa yang akan terjadi dalam hidupmu. Dan ketika engkau ada di dalam masalah, engkau tidak tahu jalan keluar terbaik apa yang bisa engkau ambil. Hanya Roh yang tahu. Dalam keyakinan untuk dua hal ini baru orang boleh katakan, betul, ternyata Tuhan Allah turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan. Kesatuan dengan Roh itu penting. Kesatuan dengan Roh. Banyak kali orang punya kata-kata doa bagus. Doa makan saja dia terputar-terputar kok, kadang-kadang Yahweh ya Yahweh. Kesatuan dengan Roh Kudus lebih penting dari kata-kata yang terlalu diputar-putar itu. Amin kok. Sudah 2. 1 tadi berdoa. Aduh. 1 tadi berdoa kuat sedikit.
berdoa setiap waktu. Kedua, berdoa. Aduh. Dua, berdoa di dalam. Oke, ketiga, berdoa dan berjaga-jaga. 1, 2, 3. Berdoa. Yang dimaksud dengan berdoa dan berjaga-jaga ialah bagian kita maksimalkan. Bagian kita maksimalkan. Bagian Tuhan, biar Tuhan atur. Yang penting bagian kita maksimalkan. Contoh, ada yang punya toko, ada yang punya kios di rumah. Ada. Setelah dengar khotbah ini, saudara pulang, saudara bilang, anak-anak, sebentar waktu mau tidur, tidur saja, tidak usah tutup kios. Terus anak-anak tanya, kenapa mama begitu? Kita sudah doa, kau masih takut? Jemaat, saya mau tanya, kira-kira besok gula masih ada? Besok gula masih ada? Besok beras masih ada? Menurut saudara itu gula dan beras mutasi ke mana? Bagian kita maksimalkan. Itu yang dia pun nama berjaga-jaga. Hendaklah engkau jaga-jaga. Saudara tidak tahu ini lagu? Tidak tahu ini lagu? Lalu kenapa suruh saya solo? 3, 4 sambil tepuk tangan. Hendaklah engkau jaga-jaga. Sedialah. Karena apa? Karena dengan sekejap kedengaranlah gegap mempelai laki-laki datang. Jemaat, mujizat itu ada, tapi jangan bersandar pada mujizat. Itu Tuhan punya area. Ada satu waktu iblis bilang begini, Yesus, kalau engkau anak Allah, rubah batu ini jadi roti supaya engkau makan. Tuhan Yesus rubah. Tapi dia bisa rubah atau tidak? Nah, kenapa dia tidak mau rubah? Pertama, dia tidak mau ikut perintah iblis. Tapi yang kedua, masa mau buat roti saja pakai mujizat? Kalau buat roti pakai mujizat tiap hari di toko bakery itu mujizat terus. Mujizat roti tawar lah, mujizat roti. Hidup ini berproses sedikit. Sama-sama. Kasih tahu kawan di sebelah. 1, 2, 3. Jemaat. Dulu di dunia ini ada satu binatang, dia punya nama ayam. Sekarang juga. Itu ayam itu dibedakan atas ayam jantan dan ayam. Tapi tiba-tiba muncul ayam potong. Akhirnya ini ayam yang tadinya hanya ayam menjadi ayam kampung. Karena sudah ada ayam. Ini buat kita jadi bingung. Apakah ini ayam kampung yang dipotong atau ayam potong yang di kampung? Kita juga pusing. Tapi saya mau kasih tahu, jemaat, ada yang pelihara ayam kampung di rumah ada? 2 ekor ada? Yang 5 ekor ada? Bagi 1 dulu. Itu ayam kampung kita pelihara 1 tahun, masih kecil juga. Tapi saya mau tanya, dia punya daging enak ke tidak? Kalau betina bertelur ke tidak? Kalau dia dijual mahal ke tidak? Karena ini ayam tahu proses. Beda dengan ayam potong kan? Ayam potong kita baru pelihara 1 bulan saja dia punya mata sudah besar begini. Itu kalau lihat pakai kaca pembesar. Kalau lihat langsung juga dia begini. Tapi itu ayam, ibu-ibu pulang dari pasar salah ikat di motor, dia punya kaki patah. Anak-anak gas di samping kandang, besok itu ayam mati karena ayam tidak tahu proses ini. Jemaat, saya mau bilang pada saudara begini, mati hidup itu Tuhan yang amin. Itu soal iman.
Yang iman kasih tahu otak. Otak. Yo. Kau tahu kau tidak? Tidak tahulah. Kasih tahu dulu. Otak. Mati hidup itu Tuhan yang atur. Jadi otak tolong kasih tahu kaki, kalau ada ototrek lari kincang, kaki jangan lompat ke tengah jalan. Jadi yang bagian kita maksimalkan. Amin. Ada masa depan dalam tangan Tuhan. Amin. Tuhan menyiapkan masa depan bagi anak-anakmu. Ada amin. Tapi yang antar itu anak ke sekolah, bukan Tuhan yang antar. Siapa yang antar? Siapa yang antar? Atau siapa di antara kita yang karena terlalu sibuk pagi-pagi dia berdoa, Tuhan, saya sibuk jadi Tuhan tolong jemput anak-anak. Tuhan yang jemput pulang menangis, Bapak, menangis. Jadi bagian kita maksimalkan. Sama-sama 1, 2, 3. Bagian kita itu baru bilang bersyukur. Amin kok. Saya mau tanya kita dulu. Saudara masih ingat ini lagu kok tidak? Yang orang NTT terutama orang Timur. Di sini ada orang Timur? Tidak usah angkat tangan, tidak usah. Kita punya muka sama semua begini, tidak usah. Ada lagu dulu di Timur bilang begini, ada lagu dulu, lagu sekolah minggu. Kita butuh kritis, dia bilang begini. Biar ku miskin ilmu, tapi senang. Jadi biar miskin ilmu, uang tidak punya, asal punya Yesus. Saya mau tanya, miskin senang? Coba kasih tahu saya, kalau miskin senang, Tuhan kita kaya atau miskin? Kenapa anak-anaknya miskin? Tahu juga. Tuhan kita pintar atau bodoh? Kenapa anak-anaknya bodoh? Jadi bagian kita maksimalkan. Amin kok? Oke, sudah 3. 1, berdoa. 2, berdoa. Yang ketiga berdoa. Dan keempat, berdoa tanpa putus-putus. Sama-sama 1, 2, 3. Berdoa. Yang dimaksud dengan berdoa tanpa putus-putus itu konektivitas, instalasi. Ini gereja ini kan listriknya sudah terinstalasi kan? Makanya mau butuh menyala lampu kan tinggal begini, menyalakan. Butuh cas handphone tinggal colok. Butuh untuk ini LCD kan tinggal, karena sudah terinstal. Atau siapa di Mataram sini yang dia pulang kantor baru dia beli kabel, bola lampu, tangga, dan tang, dia pasang, habis pagi dia bongkar, besok dia pasang. Ada. Dia mesti sudah terinstalasi. Karena itu saya mau tanya dulu, jemaat, ada handphone Android, pulsa data ada? Ya, karena pulsa data ada, Android, saudara kan terkoneksi selalu, saudara kan kepingin online terus, makan hanya nasi putih juga foto, saudara upload baru tulis manjakan lidah. Makan nasi putih manjakan lidah, itu bukan manjakan lidah, membiasakan lidah. Karena selalu terkoneksi, kita bisa berekspresikan foto-foto, ayo. Karena terkoneksi. Betul kok tidak? Jemaat, tadi di mobil saya bilang sama teman-teman di mobil, kita ini kan hidup di zaman tustel. Tahu tustel? Tusuk telinga.
Tustel itu kan filmnya hanya 12, 24, dan 36. Ekstra berapa? 2. Itu pun satu sudah foto di studio. Jadi kalau kami yang hidup di zaman Tustel mau foto gaya tidak rupa-rupa. Rata-rata yang bapak-bapak laki-laki gaya pemain bola semua. Rata-rata kami punya gaya. Kalau ibu-ibu suka cari sudut-sudut standar, ada bunga, ada pohon, terus ya. Hanya itu kita punya gaya. Tidak ada gaya-gaya lain lagi, karena memang begitu. Beda dengan zaman digital sekarang kan. Sesuka hati. Belum lagi kita sudah begini. Apalagi yang pakai gerak-gerak, dia punya nama apalagi? Apalagi? Itu yang karena terkoneksi kita bisa buat apa saja kan. Amin. Jemaat, tentang hal ini ada 2 pernyataan. Pertama, dia bilang begini, Yesus hanya sejauh relasi dengan Tuhan tuh salah satunya doa. Sejauh itu supaya kita bersyukur. Kedua, dia bilang begini, doa adalah nafas hidup dari orang percaya. Doa adalah apa? Nafas. Saya mau tanya kita, jemaat, ada bernapas? Saudara bisa tahan napas? 1 detik bisa? 1 menit bisa? 2 minggu bisa? Kalau saudara tahan napas 2 minggu, saudara akan tambah gelar. ALM. Dan ada kalimat yang seragam dari semua orang adalah turut berduka. Doa itu napas. Jemaat, pendeta-pendeta Gemit, pendeta GPB mungkin dalam tata ibadah pemakaman, penguburan, ada satu kalimat ini. Kita akan memakamkan jenazah ini sambil percaya pada kata-kata Tuhan Yesus. Tuhan Yesus berkata, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, dia akan hidup sekalipun sudah. Siapa percaya Tuhan, siapa tinggal di dalam Tuhan, dia akan hidup sekalipun sudah. Tapi siapa yang tidak percaya Tuhan, yang tidak tinggal di dalam Tuhan, sekalipun ada hidup-hidup, sesungguhnya dia sudah sesudah. Jadi yang di Mataram ini hidup semua. Ini orang hidup semua. Itu pertanyaan paling bagus itu. Gitu Oke. Jangankan putus napas, sesak napas saja, asma. Di sini ada yang asma kah? Itu kan setengah mati, kita tarik tidak. Doa itu napas. Makanya dia bilang berdoa tanpa putus. Oke. Sudah 4. 1 berdoa. Doa apa? 1 berdoa. 2 berdoa. 3 berdoa. 4 berdoa. Yang kelima, berdoalah untuk orang lain. Sama-sama. Syafaat. Sama-sama. Syafaat itu berarti berdiri menggantikan orang lain untuk menyampaikan keluhan-keluhannya. Berdiri menggantikan orang lain. Jemaat, kita kalau berdoa itu menarik. Orang Kristen ini kalau berdoa menarik. Menit pertama itu semacam puji-pujian. Tuhan, engkau luar biasa, engkau maha baik, Tuhan engkau dahsyat, Tuhan engkau maha, pokoknya semua yang maha itu di menit. Masuk menit kedua itu daftar permintaan. Itu semacam proposal.
Jadi dia minta itu 5, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80. Terus sudah ada 80 dia bilang, ampunilah segala dosa kami, di dalam nama Yesus kami berdoa. Ada separuh yang bukan itu. Sebelum itu kata ampuni dia tambah kalimat sepotong. Dia bilang, sebenarnya masih banyak hal yang ingin kami pinta. Nah 80 ini masih berapa lagi? Tapi sudahlah, ini minta juga di Tuhan. Tapi coba saudara, coba jemaat, coba ingat-ingat kembali 10 doa terakhir. 10 doa terakhir. Pasti bagi yang biasa berdoa, yang tidak biasa dia mau ingat apa? Itu dia juga tidak ingat lah. Coba ingat-ingat 10 doa terakhir. Ada doa untuk orang lain kok? Jemaat, ada doa untuk orang lain? Doa serahkan. Kadang-kadang kita doa terlalu egois. Kenapa doa untuk orang lain? Dengar, Paulus, saya pakai contoh saja. Tidak ada pemerintah yang tidak berasal dari Allah. Berarti semua pemerintah itu diizinkan oleh Allah, dan karena itu pemerintah disebut hamba Allah, bukan wakil Allah, hamba. Tapi Paulus nasihat kepada Timotius, dia bilang begini, Timotius, berdoalah bagi para pemimpinmu yang pemerintah tadi. Kenapa? Waktu dia jadi bupati, waktu dia jadi wali kota, dia jadi gubernur, dia duduk di satu posisi yang dikelilingi oleh banyak sekali kepentingan. Keluarga, tim sukses, ring 1, ring 2. Jadi akhirnya tempat itu menjadi tempat yang sangat licin dan memungkinkan dia tergelincir di situ. Paulus nasihat, karena dia akan ambil keputusan menyangkut dengan kamu yang begini banyak, termasuk kita. Berdoalah supaya dia jangan tergelincir di situ. Tapi kadang-kadang kita lainnya di mana? Ada 2 orang bertengkar, terus kita bilang, tadi saya lihat dia maki-maki itu. Kenapa kau tidak balas? Pak, saya hanya doa sah. Pembalasan ada pada Tuhan, bukan saya. Kelihatan bagus kan? Terus tiba-tiba itu orang yang maki dia turun tangga, jatuh. Lantas dia bilang, saya bilang toh, Tuhan ya. Kira Tuhan begitu-begitu? Karena dia tidak kuat, dia panggil Tuhan, kok Tuhan yang pukul itu satu, begitu. Orang begitu mau bersyukur kapan? Jadi sudah 5. 1 tadi apa? Berdoa. 2 berdoa. 3 berdoa. 4 berdoa. 5 berdoa. Kalau itu hal saudara lakukan, baru bisa katakan apa? Bersyukur. Kalau tidak pernah lakukan itu, jangan bersyukur. Jangan. Doa itu bicara dengan Tuhan. Amin. Yakin? Yakin saja atau yakin sekali? Berarti saudara setuju kalau berdoa itu bicara dengan Tuhan. Amin. Berarti mesti sopan atau tidak? Tapi coba ikut ibadah hari Minggu. Ibu pendeta, Pak pendeta bilang, Bapak Ibu saudara-saudara, mari kita satu hati dalam doa syafaat. Pas separuh tutup mata, separuh langsung bilang, betul, di Immanuel ada. Itu orang ada di sini. Tunjuk. Orang berdoa dia jalan-jalan, majelis lagi. Supaya apa? Kau bilang berdoa bicara dengan Tuhan, manusia bagaimana? Ini kalau syukuran di Mataram sini pernah ada syukuran? Oh ada. Kalau syukuran pendeta pergi khotbah terus pendeta bilang, baik jemaat, mari kita menyatakan syukur kita bersama-sama dengan keluarga di dalam doa syukur, di dalam doa syafaat.
Pas kita mau berdoa, ibu-ibu semua langsung ke belakang. Baku panggil lagi bilang. Sampai di belakang yang ketua dapur bilang begini, siap, siap. Sudah doa syafaat, ayo, ayo, siap. Kuah tadi sudah kasih panas. Padahal hanya kacang brenibon. Di sini siapa yang biasa ketua dapur? Yang mana? Yang mana yang biasa? Ada di sini ketua dapur. Yang mana? Yang mana? Ibu yang mana ketua dapur? Bertobat sudah, bertobat. Kita doa dia di belakang. Sebentar kita tanya baru dia bilang, ada Maria, ada Marta. Omong kosong itu. Itu bukan berdoa. Mau bersyukur ke mana kita berdoa, dia sibuk dengan kuah apa tadi? Memang itu kacang masalah, betul. Dari zaman Yakub sampai ini hari hanya itu kacang. Belajar kita setia sedikit. Oke, baik. Sudah dua. Tadi apa yang paling pertama? Pembacaan tadi yang paling pertama apa? Bersuka. Yang kedua apa? Berdoa. Sekarang yang terakhir, karena kita sampai puncaknya di bersyukur. Yang ketiga kita baca sama-sama 1, 2, 3. Lebih kuat sedikit. Jemaat hafal. Bersyukur ialah. Omong. Ulang-ulang. Bersyukur ialah waktu di mana seluruh pikiran, perasaan, hidup hanya tertuju kepada Tuhan. Ulang-ulang. Bersyukur ialah waktu di mana seluruh pikiran, perasaan, hidup semuanya tertuju kepada Tuhan. Itu namanya, ada orang bisa bikin ibadah syukur tapi belum tentu hati tertuju pada Tuhan. Apa juga ada yang ikut ibadah syukur tapi tidak tertuju pada Tuhan. Dia punya rumah di samping tempat ibadah syukur tapi dia tidak pergi. Istrinya bilang, "Bapak, mari sudah." Dia bilang, "Masih ibadah." Itu dia punya mata tertuju kepada apa? Jemaat. Saya pendeta jemaat juga di satu jemaat kecil di Kupang. Saya rasa aneh. Saya tidak tahu, nanti kita sharing dengan ibu bapak pendeta yang ada. Tapi saya mau tanya, mungkinkah kita sama? Ada ibadah syukur itu menarik. Dia pun menarik di mana? Waktu ibadah orang sedikit. Pas makan. Saya ulang. Waktu ibadah orang, pas makan orang, di Mataram juga. Jadi kita 11-12. Itu mata tertuju kepada apa? Kepada jemaat. Bersyukur adalah cara terbaik menikmati hidup. Sama-sama 1, 2, 3. Bersyukur adalah cara terbaik menikmati hidup. Orang kalau tidak bersyukur tidak akan menikmati hidup. Kenapa? Manusia selalu tidak puas. Hati manusia lebih luas dari isi dunia. Artinya seluruh dunia dan segala isinya taruh pada hati manusia pun tetap akan kurang. Karena manusia selalu tidak. Kita jalan kaki kita berdoa, Tuhan,
kasih saya sepeda satu. Tuhan kasih sepeda satu, dia naik barang 2-3 bulan, dia berdoa lagi, Tuhan, naik sepeda memang enak, tapi tanjakan yang di situ itu Tuhan, woi ini. Jadi engkau punya mau? Kasih motor satu Tuhan. Oke. Tuhan kasih motor satu, dia naik 5-6 bulan, dia berdoa, Tuhan, naik motor memang enak, tapi saya punya istri berat 80. Anak 3 orang, baru montok-montok semua. Setiap kali motor bunyi, mereka 4 mau naik semua. Jadi motor bawa masalah baru dalam kami punya rumah tangga. Jadi engkau punya mau? Kalau boleh mobil satu Tuhan. Pick up tidak apa-apa. Tuhan kasih mobil satu, dia naik 1 tahun, dia berdoa ulang, Tuhan, naik mobil memang enak, istri juga naik, dia duduk di depan, tapi anak yang pertama sudah kawin dengan orang di Sumbawa. Masa mau pergi Sumbawa pakai mobil Tuhan? Jadi engkau punya mau? Kapal feri satu. Tuhan kasih kapal feri satu, dia pergi ke Sumbawa, lihat mertua, anak mantu, cucu, pulang dia berdoa lagi, Tuhan, memang naik feri sampai sana, tapi gelombang. Jadi engkau punya mau? Helikopter satu Tuhan. Tidak soal, yang jadi soal adalah sikap kita terhadap berkat. Lebih penting dari berkat-berkat yang Tuhan kasih. Ada banyak orang tidak mensyukuri berkat yang dia terima, tapi hitung orang lain pun berkat. Berkat Tuhan mari, kau kan kagum oleh kasih. Lebih kuat. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih. Menghitung itu ada 2. Satu, menghitung berarti coba lihat dengan teliti. Sama-sama lihat dengan jemaat. Pernah SD dulu, pernah disuruh menggambar bebas, paling banyak itu saudara gambar apa? Gunung. Itu gunung bentuknya segi, tajam toh, begini toh, hampir-hampir balon pecah toh di ujung. Kenapa? Karena lihat dari jauh seolah-olah gunung itu, coba pergi dekat. Di sini gunung terkenal gunung apa? Gunung? Pernah pergi ke kaki Gunung Rinjani? Tapi buat apa? Kalau saudara pergi ke situ, apakah bentuk gunung itu semulus yang saudara gambar? Lubang-lubang ada, tebing jurang ada. Kalau semakin teliti, saudara bisa mengerti betul. Berkat Tuhan mari, kuat lebih kuat. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau niscaya kagum oleh Kedua, menghitung berarti menjumlahkan, apa? Dia pernah mengapa? Akumulasi. 1 tambah 1, 2 tambah 3, 5 kurang 3, 2 tambah 6. Atur. Tapi saudara, yang saya maksud begini, ada jemaat umur 40 tahun, di sini ada yang umur 40 tahun sampai 50 tahun ada? Oke. Saudara merasa diberkati? Pertanyaan terakhir, bisakah saudara menghitung berkat Tuhan dari umur 10 sampai 40 tahun?
Ada yang terlupakan? Ada terlupa. Karena terlalu banyak, ada yang terlupakan. Saya kasih contoh. Saya satu saat omong tentang berkat yang kita hitung ini terlalu banyak, pasti ada terlupakan. Pas khotbah habis kami mau makan, ada daging babi. Tahu daging babi? Tahu daging? Babi tahu? Daging babi? Waktu saya lihat itu daging babi, saya coba-coba menjumlah. Saya pikirkan tadi berkhotbah, saya coba-coba menjumlahkan. Kira-kira seumur pendeta Yandi hidup 46 tahun ini, jumlah daging babi yang sudah masuk di saya pun perut ini, kira-kira berapa banyak? CI su masuk berapa kilo itu? Woi, saya hitung-hitung mungkin sudah lebih dari 3 kandang. Padahal saya tidak pernah piara daging, piara babi. Sudah lebih dari, bukan kandang yang saya makan, babi itu daging. Kalau kita jumlahkan, saya baru bayangkan, itu baru daging babi. Belum semangka, jagung, apa lagi? Kelapa, apa lagi? Dengar. Jemaat, di sini ada yang ASN. Oke. ASN dan pendeta tuh kita beda-beda tipis. ASN dan pendeta itu mungkin lihat uang 1 miliar saja tidak bisa lihat saja tidak, apalagi memiliki. Kita merasa bahwa yang 1 miliar itu uangnya terlalu banyak, betul? Tapi coba mari kita jujur menghitung berkat Tuhan. Ketika mulai honor terima 100.000, 500, 1 juta, lebih kecil dari 1 M. Lebih kecil. 1 M menjadi besar atau kecil? Kecil. Kalau kita jujur menjumlahkan. Orang yang kerja sampai pensiun menurut sebuah penelitian, dia durasi kerja kira-kira 16 tahun. 16 tahun kerja, hitungan 7-8 jam per hari. 1 miliar terlalu besar kah? Kecil kalau kita menjumlahkan. Berkat Tuhan mari kau kan kagum oleh kasih. Lebih kuat. Berkat Tuhan apa? Mari hidup, kau niscaya kagum oleh. Jadi kalau kita hitung berkat, baru kita bisa tahu, woi berkat Tuhan ternyata banyak dalam kita punya hidup. Itu baru bisa apa? Bersyukur. Yang aneh dari kita punya hidup bukan mensyukuri berkat yang Tuhan kasih, bukan hitung berkat yang Tuhan kasih kita, kita hitung orang lain punya berkat. Bila kau memandang harta, dia lanjutan apa? Janganlah khawatir. Orang tidak tahu menyanyi ini lagu. Tahu dong bisa lagu apa? Jemaat, kalau engkau memandang harta orang lain, dia diberkati, jangan khawatir. Tuhan yang sama yang memberkati dia, dia juga akan memberkati saya. Bukan iri hati. Di sini ada yang biasa iri hati. Iri hati ialah lebih baik saya rugi asal Bapak rugi lebih banyak daripada saya untung tapi Bapak untung lebih banyak. Contoh, ada 2 orang yang tukang iri hati, dorang 2 berdoa kepada Tuhan. Karena Tuhan tahu dorang 2 biasa iri hati, Tuhan bilang, malaikat urus dorang 2 dulu. Malaikat datang bilang, Bapak dengan dia sama-sama iri hati, jadi satu saja yang berdoa. Tapi yang berdoa dia minta apa, yang tidak berdoa akan dapat 2 kali lipat. Contoh, kalau Bapak yang berdoa dapat motor 1,
saya yang tidak berdoa akan dapat motor? Di antara kamu dua siapa berani berdoa? Woi, kami dua tidak berani, dua-dua tidak berani. Akhirnya tarik undian, tarik lot. Waktu tarik, saya yang harus doa. Ini saya pikiran, kalau saya minta kaya, pasti Bapak lebih. Akhirnya saya berdoa begini, Tuhan, tolong kasih saya punya mata buta satu. Kalau saya punya mata buta satu, Bapak buta. Buta satu rugi atau tidak? Buta satu rugi atau tidak? Tapi lebih senang lihat orang buta dua. Itu iri hati. Dia pulang dari sini, ada orang bawa motor hampir tabrak dia, dia silih sedikit, lewat 20 meter itu orang jatuh. Brrr. Kita bilang apa? Pakai bahasa Kupang bilang mampus. Pergi lihat dia punya bapak yang jatuh. Senang sekali lihat orang susah, dan susah sekali lihat orang. Ada orang lain yang beli kulkas, dia yang kedinginan di rumah. Lama-lama dia beku. Orang lain yang beli motor, dia yang tidak tidur di rumah. Dia suruh dia punya istri, mama cek dulu, kenapa? Tidak tahu dong kredit atau cash. Lah orang punya urusan. Kita ini terlalu memandang harta orang lain, sampai khawatir Tuhan tidak memberkati kita ini. Mau bersyukur itu, lihat berkat Tuhan dicurahkan itu. Kita yang terlalu khawatir. Yang menarik dari kita tuh, berkat makin banyak makin khawatir. Ini janji Tuhan bilang begini, janjimu seperti fajar apa yang tiada pernah terlambat cintamu seperti sungai yang mengalir sama-sama, dan ku tahu betapa dalam kau. Oke, janji Tuhan selalu datang seperti matahari pagi, amin. Selalu tepat waktu, amin. Sekarang Tuhan janji, berilah 1/10 dari hasil. Ujilah aku, lihatlah, bejana pemerahanmu akan berlimpah-limpah dengan buah anggurnya, amin. Apa itu janji Tuhan? Saudara mengamini? Percaya? Kita uji sekarang. Kita uji. 10.000 per puluhan berapa? Kasih kok tidak? Kasih hanya 1.000. Tuhan kasih naik 100.000 per puluhan. Masih kasih? Kasih hanya 10.000 kacang-kacang. Tuhan kasih naik 1 juta per puluhan. Masih kasih? Kasih hanya 1 lembar, bila perlu dia pegang di ujung. Amin. Tuhan kasih naik 10 juta per puluhan. Waktu per puluhan 1 juta masih kasih. Masih kasih. Kenapa mulai beda pendapat? Berkat makin besar kan kita makin khawatir toh. Angkat 1 juta di tangan kiri, 9 juta di tangan kanan. Dia lihat 2-3 kali, dia lihat 2-3 kali. Tidak lama dia bilang, Tuhan juga mengerti kita. Mau bersyukur apa? Bila kau memandang harta, apa? Jangan, ingat janji Kristus yang lebih Oke, langsung dia puref. Berkat Tuhan mari apa? Kau kan kagum oleh
Apalagi berkat Tuhan. Sama-sama, mari hitunglah oleh jemaat. Ini ada pro kantor, kalau menyanyi lagu itu, waktu dia sampai bilang mari hitunglah, itu diperlambat. Mari hitung, supaya lebih teliti hitung. Bukan cepat-cepat mari hitunglah. Tapi yang kedua, saya mau sampaikan, kita ini kan bukan menghitung berkat Tuhan harian. Yang kita hitung itu bulanan. Berkat Tuhan tiap, makanya pas terima gaji, makanan agak enak. Mulai menuju puncak. Ibarat kalau kita bunuh ayam, baru terima gaji, itu pasti dada, paha. Menuju puncak, leher, kuku kaki. Baru dia punya mama bilang, isap-isap enak, isap-isap. Ini cara hitung berkat Tuhan macam begini, kita tidak akan bersyukur. Lebih banyak Weh, kalau sebegini mau suruh dia kasih persembahan. Ada orang yang datang di gereja itu, waktu bagian persembahan dia di bagian penghormatan. Lama-lama dia pulang, dia jalan hanya begini. Aduh. Ada orang tua satu duduk sebelah. Waktu dia kasih persembahan ini kan dia lipat tepuk tangan begini. Saya bilang, Bapak kenapa sampai bisa begitu? Dia bilang, pendeta, kalau tangan kanan memberi, tangan kiri tidak boleh tahu. Saya bilang, iya. Tapi saya tahu. Bapak tahu apa? 1000. Itu yang Bapak begini. 100.000 tidak mungkin begitu. Pakai batuk lagi. Mau bersyukur itu sama-sama. Berkat Tuhan mari. Apa? Kau kan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan. Lambat. Mari hitunglah. Kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Itu baru orang bisa bersyukur. Kalau tidak kita ini tiap hari, aduh. Ibu-ibu, bapak-bapak ini, kalau saya tanya bilang, Mama, kira-kira kalau Mama mati sekarang, aduh Bapak jangan. Kenapa? Anak dorang masih kecil. Belum lagi dia punya bapak model begitu. Memangnya dia pun bapak kenapa? Sepertinya Tuhan tidak menjaminkan sesuatu bagi kita. Aduh saudara-saudara, saya kira kita butuh untuk melihat kembali berkat-berkat Tuhan toh. Bangun pagi itu berkat. Ada istri, ada suami itu berkat. Ya toh. Bangun pagi, suami masih ada. Berkat atau tidak? Atau siapa yang bangun pagi lihat, aduh, masih hidup, saudara begitu. Jadi berkat Tuhan itu salah kita saja yang terlalu apa? Melihat berkat itu seperti sesuatu yang terlalu material begitu. Akhirnya kita lupa bahwa penyertaan Tuhan. Saudara, saya mau tanya saudara, saudara punya kekayaan banyak sekali, tapi kalau saudara sakit-sakitan, tidak bisa bersosialisasi dengan siapapun, mau apa?
Saudara lihat orang kalau dia hidup baik dari orang, waktu dia mati, banyak orang. Yang kalau dia hanya dari orang-orang penting, pejabat dong, dia orang pergi berapa lama? Paling lama 30 menit. Itu pun orang sampai tiba-tiba dia bilang, aduh, ini, aduh. Siapa yang jaga ini mayat? Yang kita tidak pandang, orang itu yang duduk mete. Mete di sini bilang apa? Apa? Oh itu. Sampai pagi. Dong yang duduk sambil menyanyi. Melayani lebih kopi belum keluar dong kasih. Melayani. Saudara, karena itu kaya itu apa? Kaya itu air kalau kita tuang di gelas, dia meluber, tumpah kemana-mana, itu kaya. Artinya berkat-berkat yang Tuhan percayakan bisa memberkati orang lain, itu kaya. Tapi kalau tuang tidak penuh-penuh, itu miskin. Itu dia tahu kumpul uang tapi tidak tahu bahagia, tahu menjadi kaya tapi tidak tahu menikmati. Kumpul uang banyak-banyak tapi tidak pernah jalan-jalan ke Surabaya. Nanti di Surabaya baru dia telepon, pendeta, yo, saya di Surabaya, enak kok pesiar-pesiar. Tidak Bapak, terus saya di rumah sakit Dr. Sutomo Bapak, dapat rujukan dulu baru dia pergi ke sana. Sejam saya akhiri sudah. Ada dua orang berdoa kepada Tuhan minta karunia. Ternyata di Tuhan tinggal 2 karunia. Satu karunia memberi, satu karunia menerima. Orang pertama cepat-cepat ambil karunia menerima. Tinggal karunia. Orang kedua dia garu-garu kepala ambil karunia memberi. Lewat 20 tahun kemudian mereka ketemu di satu perapatan jalan di lampu merah. Yang punya karunia memberi itu dia lagi duduk di atas mobil mewah, tanda sukses. Saya tidak khotbah teologi sukses, saya berbicara tentang penyertaan Tuhan. Dia duduk di atas mobil mewah, tanda ini orang sukses ini. Yang punya karunia menerima ini dia ada duduk minta-minta di pinggir jalan. Itu orang dua baku lihat begini, yang punya karunia menerima bilang, hai, perasaankan itu hari kau dapat karunia memberi, kenapa sekarang kau lebih kaya dari saya? Terus dia bilang begini, kawan, karena Tuhan Allah tahu saya selalu harus memberi, maka kepada saya Tuhan berikan lebih. Kan yang kau mau bagi orang, jadi ini lebih, ini lebih, engkau tidak ingin bagi lebih. Tapi engkau ini kan karunia menerima, jadi di mana-mana Tuhan hanya begini saja. Kita bisa definisikan kita punya diri supaya kita sampai mau bersyukur. Kita sama-sama ucap 1, 2, 3. Bersyukur ialah waktu di mana seluruh pikiran, perasaan, hidup hanya tertuju kepada Tuhan. Itu namanya bersyukur. Tuhan memberkati kita.